Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, pagi ini saya ada di Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Oke, saya mau ngomong-ngomong bukan masalah. Saya mau ngomong-ngomong mengenai mobil listrik ya, EV, Electric Vehicle. Jadi topiknya kenapa saya tertarik dengan EV? Kenapa saya memiliki mobil EV? Mungkin orang-orang yang memandang pemilik mobil EV itu bisa jadi mereka melihat ini orang ikut-ikutan gitu ya, atau ini orang memang memang tertarik gitu, hanya tertarik saja gitu ya, pengen tahu gitu ya, atau ini orang ideal nih, orang idealis. Maksudnya idealis itu adalah orang-orang yang concern terhadap greenhouse gas gitu, GHG, concern polusi gitu ya, gas emisi gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau saya, kenapa saya tertarik? By the way, saya sekarang menggunakan Ioniq 5, Hyundai Ioniq 5 sudah mulai saya beli dari 2022, jadi udah 3 tahun. Sebelumnya saya pakai Hyundai Kona yang generasi kedua, setahun lebih sebelum saya jual gitu ya, untuk saya tukar untuk membeli Ioniq 5. Nah, kenapa saya tertarik membeli? Pada dasarnya ini bukan nyombong ya, saya memang sangat tertarik dengan teknologi-teknologi baru ya, tapi teknologi yang memang terjangkau lah oleh saya, yang nggak terlalu tinggi, tapi sesuatu yang praktikal lah ya, yang bisa dipakai dan harganya nggak terlalu inilah. Seperti GPS saat itu, ingat GPS kan? Pertama kali GPS masuk kan, saat ini kan gampang kalau GPS. Di HP ada, semua orang pakai GPS, atau sadar tidak sadar orang menggunakan GPS. Kalau dulu GPS itu harus beli. Nah, saya dulu beli GPS. Saya sangat tertarik. Jadi saya pergi itu hanya untuk melihat teknologinya ya. Nah, terhadap EV ini pertama kali saya menjadi tertarik. EV kan bukan barang baru, itu udah lama ya. Bahkan mainan mobil-mobilan itu kan EV sebetulnya. Nah, tapi saya mulai tertarik lebih serius mengenai EV itu pada saat saya membaca artikel, ada satu berita kalau nggak salah, bahwa Elon Musk, pemilik Tesla, itu menjual mobilnya dengan harga yang termasuk murah di Amerika. Saya kalau nggak salah $30.000 untuk salah satu varian Teslanya. Saya lupa varian yang mana. $30.000 itu kan kira-kira sekitar mungkin 500 juta ya, atau lebih dikit lah. Itu sesuatu yang termasuk yang murah, karena sebelumnya kalau tidak salah lagi itu mobil listrik itu mahal gitu, dan masih nanggung lah teknologinya. Kalau Tesla yang saya lihat di YouTube dan lain-lain itu udah cukup mature teknologinya, fitur-fiturnya itu canggih dan udah stabil. Nah, adalah ketertarikan ya. Nah, ditambah lagi perusahaan tempat saya kerja itu perusahaan energi ya. Salah satunya main bisnisnya adalah power, memasang charger di kantor. Padahal saat itu belum ada yang kali ya yang pakai mobil listrik di Jakarta. Jadi mungkin cuma dia sendiri yang beli mobil. Jadi dua hal itu yang menimbulkan ketertarikan, dan kebetulan mulai masuk tuh di Indonesia. Belilah saya gitu ya, mobil Kona, dan memang sesuai dengan ekspektasi. By the way, saya nggak tiba-tiba langsung beli ya, saya review gitu ya, saya berulang-ulang mereview produk tadi lewat YouTube. Setelah saya mantap dan kebetulan ada rezeki, saya beli. Dan memang bagus gitu ya, menggunakan mobil EV itu cepat. Maksudnya cepat itu adalah dari 0 ke sekian kilometer itu wush gitu. Kalau kita mau mendahului itu nggak ngeden, karena kalau pembakaran kan memang ada itunya ya. Kalau ini langsung motor, langsung ini. Pertanyaannya, bener nggak sih? Pertanyaan kedua ya. Pertanyaan pertama kan tadi udah kejawab, kenapa saya tertarik. Yang kedua, mobil listrik bener nggak hemat? Saat ini, untuk konteks saat ini, menurut saya, kita lihat dari
aspek apa? Jadi kalau konteksnya dalam penggunaan bahan bakar sehari-hari ya, atau biaya operasi lah. Biaya operasi memang iya gitu. Karena kenapa? Pertama, kita nggak perlu beli bahan bakar bensin, Pertamax ke, Pertalite ke, atau sejenisnya, karena ini memang bukan internal combustion engine ya. Ini adalah mobil listrik yang hanya butuh listrik seperti HP kita. Nah, dan sekarang untuk saat ini kan masih didiskon juga oleh PLN karena program pemerintah ya. Jadi kita tuh ada diskon 30% setiap kita melakukan pengecasan mobil di rumah di jam-jam tertentu, dan saya gunakan kesempatan itu. Jadi secara operasional bahan bakar murah, pemeliharaan juga minim karena kita nggak perlu ganti oli gitu ya. Sorry, oli masih kita ganti, oli maksudnya oli rem ya. Tapi kalau oli mesin, karena nggak ada mesinnya, nggak. Hanya tadi oli rem, AC gitu ya, rem, kampas rem dan segala macam. Tapi yang lain-lain nggak. Jadi biaya pemeliharaan sangat murah. Tapi secara keseluruhan saya pernah hitung secara singkat. Saat itu harga mobil listrik kira-kira 1,5 kali dari lebih mahal dibanding mobil yang serupa. Kayak contohnya Kona itu kan ada dua varian yang internal combustion sama yang listrik. Kira-kira harganya listrik itu 1,5 kali lebih mahal. Nah, kalau kita masukkan komponen capex tadi, capitalnya plus operational cost, memang masih lebih mahal ya. Kita nggak bisa bilang mobil listrik itu lebih murah, masih lebih mahal. Belum lagi mungkin depresiasinya lebih cepat. Mungkin ya, karena saya belum membuktikan. Ini saya baru menggunakan mobil listrik total mungkin 4-5 tahun. Anyway, jadi gitu. Ngomong-ngomong singkat, mudah-mudahan singkat ya, mengenai mobil listrik. Mumpung di sini nggak ada orang, cuman ada motor doang lewat di bandara Muara Tewe. Kalau banyak orang saya nggak berani ngomong kayak gini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.